Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil asfiya'i wal muttaqin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin, wa ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hadir di hari ini dalam rangka merayakan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya, boleh? Ibu-ibu seneng gak Maulid Nabi? Girang gak hatinya ngerayain Maulid Nabi? Gembira apa enggak kumpul di acara Maulid Nabi? Kurang kompak nih. Yang jawab cuman yang di depan saya doang. Yang di sebelah kiri grup B pada diem aja. Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Saya takutnya mati, diem aja kagak nyaut. Orang kalau dipanggil nyaut kan berarti hidup. Kalau diem aja, iya mati. Makanya sering-sering update status di WA, biar orang tahu kalau kita masih hidup. Iya nih, WA-nya kagak pernah diupdate statusnya. Mati kali ini orang ya. Bu, girang gak Maulid Nabi? Seneng gak kumpul ngerayain hari kelahiran baginda Nabi? Alhamdulillah. Kenapa saya katakan dan saya tanya senang atau tidak merayakan Maulid Nabi? Karena ada satu kabar gembira dari baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Subulul Huda wa Rasyad fi Sirati Khairil Ibad di jilid pertama di halaman 363. Ada satu riwayat yang datang daripada Al-Imam Aba Musa Az-Zarhani rahimahullahu ta'ala. Beliau ini meriwayatkan bahwasanya kata beliau, aku bermimpi berjumpa baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Pada saat aku bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, fasa'altu minhu amma yaquluhul fuqaha fil wala'imil maulid. Ketika aku bermimpi bertemu Nabi Muhammad, aku bertanya kepada Rasulullah tentang pendapatnya para ulama-ulama ahli fikih tentang merayakan maulid kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanyakan apa pendapatnya Nabi, maka Nabi menjawab dengan jawaban yang singkat tetapi padat dan hikmahnya luar biasa. Kata Nabi Muhammad ketika ditanya tentang perayaan maulid, maka Nabi menjawab, man fariha bina farih nabih. Siapa orang yang gembira, senang, dia hatinya girang merayakan kelahiranku, kata Nabi, maka kami juga senang dan gembira kepada mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya saya tanya, ibu pada girang apa kagak? Bapak-bapak pada girang apa kagak? Kalau girang alhamdulillah. Kenapa? Karena Nabi lebih girang dan lebih senang lagi sama kita, karena kita senang dan girang ngerayain kelahiran Nabi. Kalau ada yang bilang, Ustadz, emangnya bisa orang mimpi ketemu Nabi? Bisa. Di dalam satu hadis dikatakan, man ro'ani fil manam fa innahu ro'ani fa inna syaitan lam yatamatsalu bi. Atau di riwayat lain dikatakan, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fa inna syaitan lam yatasawwar bi. Siapa orang yang melihat aku di dalam mimpinya, kata Nabi, maka sungguh yang dia lihat adalah aku, karena syaitan tidak bisa menyerupai aku, kata Nabi Muhammad. Makanya di dalam satu hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah, Nabi mengatakan, lam yabqa minan nubuwati ilal mubasyirat. Tidak ada yang tersisa setelah kenabian, setelah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW wafat sebagai penutup para nabi dan rasul,
maka tidak ada lagi wahyu yang turun dari langit. Tidak ada. Yang tersisa kata Nabi hanya kabar gembira. Ada sahabat tanya, apa itu al-mubasyarat ya Rasulullah? Kabar gembira itu apa? Kata Nabi Muhammad, ar-ru'ya solehah, mimpi yang baik. Mimpi dari orang soleh, mimpi dari orang mukmin, mimpi dari orang-orang yang menjalankan perintah menjauhi larangan, maka mimpinya itu benar adanya dan itu sebagai kabar gembira bagi umat. Makanya apa yang disampaikan oleh ulama tadi satu kabar gembira buat kita, bahwa siapa orang yang senang gembira merayakan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, maka Nabi juga senang gembira, Nabi juga girang kepada orang-orang itu. Alhamdulillah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Suka nonton Bu? Suka nonton? Alhamdulillah. Bu, boleh saya mulai ceramahnya? Boleh? Boleh ya? Tadi belum mulai, baru nanya doang. Seneng apa kagak maulid? Bu, saya nggak mau panjang kalam, nggak mau panjang lebar, karena kesian ibu-ibu yang di bawah pohon udah mulai panas. Iya apa iya? Saya langsung ke intinya aja ya. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan alamatul mahabbah mutaba'atul habib. Orang yang cinta, maka ciri-cirinya adalah mengikuti orang yang dia cinta. Siapa yang kita cinta? Nabi Muhammad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ikutin apa yang menjadi kebiasaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah ngikutin yang lain, ikutin baginda Rasul Nabi Muhammad. Katanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha di dalam kitab Syarah Uqudul Ujen fi Bayan Uquqi Zaujain karya Imam Nawawi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam altafun nas bi iyalihi walakin idza qamatis shalah qama min maqamihi wa dhahaba ilal masjid ka'annahu lam ya'rifu nagat. Kata Sayyidah Aisyah, baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sosok seseorang yang teramat lembut, sayang, perhatian kepada keluarganya. Nabi selalu meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya dengan istri-istri dan anaknya. Nabi selalu bercengkrama dengan mereka. Tetapi kata Sayyidah Aisyah, kalau Nabi lagi ngumpul dengan istri dan anak-anaknya, tiba-tiba datang waktu sholat, tiba-tiba azan berkumandang, maka Nabi tinggalkan keluarganya, Nabi bangun berangkat ke masjid, seolah-olah Nabi tidak kenal dengan kami, kata Sayyidah Aisyah. Tuh yang pertama yang saya mau sampaikan. Nabi tuh kalau udah urusan perintah Allah, kalau udah urusan sholat, yang lain ditinggalin, yang lain tinggalin. Makanya saya pesan sama bapak-bapak, yang namanya sholat 5 waktu jangan suka ditunda-tunda. Kalau kita mengaku cinta kepada baginda Rasul Nabi Muhammad, Rasulullah tidak pernah menunda-nunda sholat. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Kata Imamul Haddad, Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Gausul Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan tidak pernah kami mendapat riwayat bahwasanya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau meninggalkan sholat berjamaah sama sekali. Nabi selalu semasa hidupnya mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Bahkan di akhir hayat, di dalam kitab Hayatus Sabiqin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Uwaidhah dijelaskan, ketika di akhir hayat Nabi sakit berat, ketika itu Nabi tetap maksain ke masjid, sampai dalam riwayat Nabi harus jatuh pingsan beberapa kali, lalu kemudian Nabi balik lagi diistirahatkan, saking nggak mau tinggal sholat berjamaah. Makanya orang laki jangan tinggalin sholat berjamaah di masjid. Di sini ada Masjid Al-Ikhlas, makmurkan, ramaikan dengan sholat berjamaah. Kata Nabi Muhammad, la sholat li jaril masjid ila fil masjid. Kagak sempurna sholat seseorang yang bertetanggaan dengan masjid kecuali di masjid. Jangan jadi orang yang nyusahin DKM, semasa hidup kagak pernah ke masjid, giliran
mati ke masjid. Udah gitu sopnya di depan imam lagi songong. Jangan. Kadang-kadang kita pergi ke tempat yang jauh, berpuluh-puluh kilo, beratus-ratus kilo, kita sanggup buat jalan-jalan, sekedar healing. Apa bu? Healing. Tapi giliran ke masjid yang cuman beberapa puluh meter, kagak sampai. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Jangan ditiru, itu kagak bagus ya. Berjamaah ke masjid. Tapi kalau orang perempuan bagaimana Ustadz? Kalau orang perempuan, kata Nabi, sebaik-baiknya sholat perempuan itu di dalam rumahnya di bagian yang paling tersembunyi. Afdhalu sholatil mar'ah fi juhri baitiha au fi ga'ri baitiha. Sebaik-baiknya sholat perempuan itu di dalam rumahnya di bagian yang paling tersembunyi. Bu, berarti kalau begitu perempuan gak boleh berjamaah di masjid? Boleh. Dengan catatan, kalau di masjidnya tempat wudhunya laki-laki perempuan dipisah. Karena kadang-kadang orang berangkat ke masjid, ada masjid yang tempat wudhu laki perempuan gak dipisah. Akhirnya perempuan harus membuka kerudungnya, memperlihatkan aurat, dan itu perbuatan yang haram. Sedangkan mengerjakan berjamaah ke masjid adalah sunnah muakkadah. Dibandingkan dia sholat di rumah tapi auratnya tertutup, daripada dia datang ke masjid lalu dia membuka auratnya dilihat laki-laki lain yang bukan mahramnya, itu jadi mudarat bagi dia. Paham? Tempat wudhunya dipisah, tempat sholatnya ada penghalang, ada pembatas. Misal orang laki ya di bawah, perempuan di atas tuh di lantai 2 atau di lantai bawah sama, tapi ada ya penghalang daripada jamaah perempuan, silakan berjamaah. Tapi tetap Nabi mengatakan sebaik-baiknya sholat perempuan itu di dalam rumahnya di bagian yang tersembunyi. Kalau ibu di rumah punya kamar, di dalam kamar sholat bu. Di dalam kamar ada kamar, sholat lagi di dalam kamarnya. Di dalam kamarnya lagi ada kamar, sholat lagi di dalam kamarnya. Di dalam kamarnya lagi itu ada lemari, bisa sholat di lemari, sholat di lemari. Di dalam lemari ada laci, bisa sholat di laci, sholat di laci. Bu, ini maksud umpama peribahasa sholat di dalam rumah di bagian yang paling tersembunyi. Bukan berarti ntar pulang dari sini ibu sholat johor di lemari, ntar suaminya nyariin, bini gua mana ini, kagak ada ini. Pas dilihat lagi di lemari sholat. Bu, karena kenapa Nabi suruh begitu? Karena perempuan kalau keluar rumah lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Hati-hati. Makanya berjamaah orang laki di masjid. Ada orang laki Ustadz yang alasan kalau ditanya, kenapa Pak nggak pernah ke masjid berjamaah? Saya kalau ke masjid berjamaah nanti anak istri saya di rumah sholat berjamaah sama siapa? Ada gak yang suka begitu? Padahal di rumah dia nggak berjamaah juga. Tahu itu yang mana orangnya? Bukan di sini, bukan. Ya padahal cuman alasan doang. Padahal di rumah juga nggak pernah berjamaah. Hati-hati. Orang laki berjamaahnya di masjid. Pulang dari masjid dia boleh sholat lagi di rumah, ngimamin istri dan anaknya dengan niat mu'adatus sholah. Boleh. Ya. Nggak jadi masalah dia sholat 2 kali, boleh. Mu'adatus sholah. Ya. Dan itu sah sholatnya. Bahkan bertambah dia punya pahala. Jadi itu caranya kita kalau mau ngakalin biar tetap dapat berjamaah di masjid dan tetap bisa ngimamin berjamaah di rumah. Begitu ya. Itu yang pertama. Kalau kita mengaku cinta Nabi Muhammad, sholat berjamaah di masjid Pak, jangan tinggal. Kadang-kadang ada orang yang alasannya cari nafkah, alasannya main sama keluarga tapi ninggalin sholat berjamaah. Hati-hati. Nabi bilang tolabul halal faridotun ba'dal faridoh. Mencari rezeki yang halal itu kewajiban setelah kewajiban sholat 5 waktu. Jadi kewajiban sholat 5 waktu itu menjadi kewajiban utama. Baru setelah itu kewajiban mencari nafkah. Jangan nunda sholat, ninggalin sholat gara-gara alasan nyari duit. Jangan nggak sholat gara-gara alasan lagi ngajak main anak, lagi ngajak main bini. Kan ini juga ibadah. Nah, salah berarti dia. Itu yang pertama. Sholat 5 waktu berjamaah di masjid makmurkan. Jangan kita tinggalkan.
Yang kedua, baginda Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu memiliki sifat lemah lembut dan sayang kepada keluarganya. Makanya saya pesan sama orang laki, Pak, kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, ikutin Nabi Muhammad. Rasulullah itu mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling terbaik terhadap keluarga aku, kata Nabi Muhammad. Bu, Rasulullah tuh diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqumu bi khidmati ahli. Nabi Muhammad itu tidak malu untuk membantu pekerjaan rumah istrinya. Bu, Nabi Muhammad tidak pernah malu untuk melakukan membantu pekerjaan rumah istrinya. Bagus gak begitu? Luar biasa. Ada yang lebih romantis dari itu? Ada? Gak ada. Ya. Rasulullah ketika masuk ke rumah, Nabi tanya sama istrinya, hal yujadu indana to'aman, apakah ada makanan yang bisa kita makan sekarang? Kata istrinya, masih belum dimasak ya Rasul. Nabi senyum, Nabi nggak marah. Nabi sing-singkan lengan bajunya, Nabi bantuin istrinya motong daging di dapur. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Indah gak begitu? Lah orang laki sekarang, bini belum kelar masak, ngomel-ngomel. Lu ngapain aja di rumah lu? Masakan belum mateng, main HP mulu sih lu, tiktokan mulu. Ada yang begitu? Pak, kita kalau marah-marah pulang ke rumah, emangnya kelar kerjaan? Kagak, yang ada malah ribut. Mendingan bantuin. Laki-laki tuh ngebantuin bini kagak turun harga dirinya, kagak, justru malah naik, diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Bener. Saya di rumah biar kata ada santri, kalau ada kerjaan-kerjaan yang bisa saya kerjain, bantuin istri saya bantuin. Walaupun bisa nyuruh-nyuruh santri, nyuruh pembantu dan lain sebagainya, saya bantuin. Di situ ada bonding, ada ikatan. Ya, di situ ada yang namanya perhatian. Orang perempuan itu, kata Nabi Muhammad, an-nisa khuliqna min dil'in a'waj wa inna a'waja syai'in a'laha fastausau binisa'i khairan. Kata Nabi Muhammad, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan tulang yang paling bengkok itu adalah tulang rusuk yang paling atas. Jadi kalau kamu lurusin patah, kalau kamu biarin makin bengkok. Maka kata Nabi, pastausau binisa'i khairan, nasehatin bini itu mesti pelan-pelan, lemah lembut, banyakin sabar. Orang perempuan gak bisa dikerasin. Kalau dikerasin, dia pulang ke rumah emaknya. Ya apa ya? Makanya orang perempuan mesti dilembutin. Nabi tuh luar biasa. Contoh kita Nabi Muhammad dah. Jangan nyontoh yang lain. Lihat Rasulullah, pemimpin dunia akhirat, manggil istrinya, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Ibu pernah dipanggil begitu sama suaminya? Pernah? Ya Humairah, wah yang pipinya kemerah-merahan, pernah? Pak, panggil apa Pak? Panggil kesian, panggil dengan panggilan kasih sayang. Panggil istriku, permaisuriku, tuan putri, ayang embeb, my love, apalagi kekasih hati, pujaan jiwa. Begitu panggil. Ibu juga kalau manggil suami biar hormat. Ibu juga sih manggil laki kurus kecil dipanggil begeng. Nyari siapa bang? Bang Begeng udah jalan ngojek. Lakinya dipanggilnya begitu. Bu, pulang dari majelis nih, kalau dipanggil suami, istriku, sayangku, ibu jawab dengan panggilan, iya, ada apa Tuan Raja? Gitu. Bisa gak? Praktek ya. Kalau dipanggil sama suami, samperin, jangan teriak doang. Samperin, udah di depannya, iya ada apa Tuan Raja? Praktek ya. Ada satu orang penulis, saya baca bukunya, namanya Dr. Emerson. Siapa? Remason. Itu bakal ini orang meriang. Emerson. Ada satu orang penulis ya namanya Dr. Emerson.
dia tulis buku, judulnya adalah Love and Respect. Apa? Love and Respect. Artinya love itu adalah bentuk perhatian, respect itu adalah bentuk penghormatan. Dan ternyata setelah diperiksa dan diteliti, hampir persentase terbesar perceraian antara suami dan istri itu disebabkan karena dua hal ini. Suami pengennya dihormatin, bini pengennya diperhatiin. Baliknya ke situ. Makanya lihat Bu, orang laki, Pak, woi, masih hidup. Orang laki kalau dia berantem sama bininya, dia begadang di pos ronda, ditanya sama temennya, lu ngapa sih kayaknya suntuk banget, gua gedek sama bini gua. Ngapa emang? Dia udah kagak hormat lagi sama gua. Coba bayangin, gua lakinya udah gak dihormatin. Tuh, orang laki perlu dihormatin karena dia raja di dalam rumah, perlu dilayanin, jangan dipatahin di depan orang. Tuh, itu fitrahnya seorang suami. Nah, perempuan biasanya kalau lagi gedek sama lakinya, dia ketemu temen di jalan atau di tempat arisan, ditanya, ngapa sih Pok, muka ditekuk aja kayak dompet tanggung bulan. Gue lagi gedek sama laki gue. Kenapa emang? Dia udah gak perhatian lagi sama gue. Tuh, yang dicari apa? Perhatian. Makanya orang perempuan Bu, orang perempuan itu adalah ras terkuat di muka bumi. Dia bisa apa aja. Ngangkat galon bisa, ngangkat gas LPG 12 kilo bisa, naik ke genteng benerin genteng bocor bisa. Cuman kalau ada laki, itu kekuatannya hilang seketika. Yang tadinya mau ngangkat galon, lakinya ngeliat nggak jadi. Abang tolong angkatin dong bang, berat. Mau nenteng gas 12 kilo yang tadinya kuat, ada lakinya, bang tolongin dong nggak kuat. Padahal dia kuat. Kenapa begitu? Karena cuman butuh diperhatiin bang, perhatiin. Apa bang? Perhatiin. Makanya bininya perhatiin. Ya Bu ya. Itu salah satu yang dibutuhkan perempuan, perhatian. Perempuan tahu kalau suami puji-puji suaminya bohong, tetapi emang dia demen dibohongin. Iya. Tuh orang perempuan. Kalau seorang penulis di Turki, ada satu orang perempuan, dia seorang penulis di Turki, dia bikin buku panjangnya hampir 1 meter. Itu cuman 1 jilid pertama. Judulnya Kaifa Tufhamul Mar'ah, bagaimana cara memahami perempuan. Judulnya begitu, cara-cara memahami perempuan. Itu baru jilid pertamanya udah hampir 1 meter tebelnya. Kenapa? Karena perempuan itu manusia yang paling susah untuk ditafsirkan. Perempuan itu sulit. Ditanya mau makan apa, terserah kamu aja. Dibeliin soto, kenapa soto sih? Orang lagi pengen gado-gado, kagak peka banget jadi laki. Lah emang lakinya wali Allah, dia bisa tahu apa yang ada di hati bini. Iya apa iya Pak? Iya apa iya? Yang paling kesian orang laki, kalau ditanyain, bang saya cakep apa kagak? Wah bingung tuh, bingung. Bini baru buka paket, disedengin tuh gamisnya, dipakai sama bini. Nanya sama suami, bang menurut abang bagaimana saya pakai baju ini, cantik apa enggak? Itu suami dilema Bu. Jangan suka nanya begitu sama laki, jangan. Itu suami kalau ditanya begitu, dia lebih baik nyemplung ke sumur daripada jawab pertanyaan. Bener? Iya apa enggak Pak? Dia mau jawab dibilang cantik, bininya ngomel, lu bohong mulu bang. Bilang aja gue jelek gendut, nggak pantas. Pakai bilang cantik lagi. Dibilang nggak pantas, marah. Emang dasar nggak pernah bersyukur sama bini, makanya mata jangan jelalatan mulu ngeliatin bini orang. Ada yang begitu? Bukan orang sini, bukan orang Jati Asih. Sono daerah saya Kalimalang. Man saya tanya sama orang sono, kata pindahan dari sini. Dia juga.
Jangan ya Bu ya. Tuh orang perempuan Pak, susah dia mau ditafsirinnya. Orang perempuan mah mestinya apa? Kita ikutin aja. Kita biarin aja, jangan nanti dia makin tambah bengkok, jinak-jinak merpati. Ya, kita kasih dia waktu, keluangan dan lain sebagainya, tapi jangan lupa kalau sekiranya udah mulai ini nih tarik lagi. Begitu. Ya. Orang perempuan nih luar biasa, orang perempuan, ya. Pekerjaan di rumahnya banyak. Betul gak Bu? Yang diurusin banyak, betul gak? Makanya orang laki mesti perhatian sama bini. Bang, perhatian. Jangan pengen punya bini cakep tapi bininya nggak dimodalin. Tuh kan tuh. Iya Bu ya. Bini kalau mau cakep modalin. Ya, jangan kayak suami zaman sekarang. Banyak zaman sekarang suami-suami yang sama anak bini sendiri pelit, sama anak bini orang baik. Bukan orang sini, bukan. Bang, jangan Bang. Bu, dulu waktu nikah nyari suami yang bagaimana modelnya? Jawab yang jujur. Nyari yang bagaimana dulu? Hah? Yang soleh tapi jelek nggak apa-apa? Jelek nggak apa-apa? Soleh tapi jelek nggak apa-apa? Nggak mau juga. Ya udah dikasih yang soleh, yang ganteng. Tapi apa? Tapi orangnya medit, pelit, butut kasir, patat kuning, borok sikutan, mere GHC. Mau yang begitu? Pelit orangnya, duit kembalian ditanyain lagi. Mau yang begitu? Enggak juga. Ya udah Allah kasih yang soleh, dia juga orangnya ganteng, orangnya juga dia royal sama anak bini, nggak pelit. Iya. Mau yang begitu? Mau. Tapi orangnya ringan tangan. Bentar-bentar bini digampar, dicekek dibanting. Itu bini apa samsak? Mau yang begitu Bu? Nggak mau juga? Ya udah dah, yang soleh dia, yang orangnya ganteng, orangnya juga royal, orangnya lemah lembut, tapi selingkuhannya banyak. Chattingannya di aplikasi. Mau yang begitu? Mau? Nggak mau juga? Ya udah dikasih yang soleh, dia ganteng, royal, orangnya lemah lembut, orangnya juga dia setia sama bini, tapi kenyi. Tahu kenyi? Ringkih, sakit 2 bulan baik 2 hari, sakit lagi 2 bulan baik 2 hari. Mau yang begitu? Kenyi namanya. Mau yang kenyi? Jadi ngurusin orang sakit mulu. Mau yang begitu? Nggak mau juga. Maknanya apa? Maknanya kata Imam Nawawi, manibtago azwajan bila aibin asya azaban. Siapa orang yang mencari pasangan tidak ada cacat dan aib kekurangannya, maka dia akan jomblo seumur hidupnya. Nggak bakal dapet. Manusia tuh memang ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kalau nyari suami yang sempurna nggak nemu. Lagian kita nyari yang sempurna Bu, emang kita nggak ngaca? Emang kita sempurna? Loh kita aja banyak kurangnya. Iya apa iya? Iya apa iya? Makanya ikuti Nabi. Nabi lemah lembut sama anak istrinya. Nabi sayang perhatian sama istrinya. Pernah satu saat, Bu, Pak, ini udah ini. Lanjut ya? Apa udah? Lanjut. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah karya Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah, di dalam Babu Syama'il itu diriwayatkan bahwasanya kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wardoha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalal ghadah aqbala ala wajhihi wa yas'alunan nas. Adapun baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah selesai mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, selesai salam, habis baca doa, Nabi menghadap ke arah jamaah, ke arah makmum. Ada beberapa hal yang Nabi tanyakan. Yang pertama Nabi tanya, apakah ada di hari ini di antara kalian atau keluarga kalian yang sakit, maka aku akan menjenguknya.
Kalau kata sahabat ada, Nabi tengokin. Kalau kata sahabat nggak ada, Nabi tanya lagi pertanyaan yang kedua, adakah di antara keluarga kalian atau di antara sahabat kita hari ini yang meninggal dunia? Kalau ada, Nabi sholatin dan Nabi kuburin. Kalau nggak ada, Nabi tanya lagi pertanyaan yang ketiga, adakah di antara kalian yang semalam bermimpi lalu ingin aku takbirkan, takwilkan mimpinya, ceritakan mimpi kalian kepadaku, kata Nabi. Kalau ternyata nggak ada juga, Nabi tanya lagi, adakah di antara kalian yang ingin bertanya tentang masalah seputar agama, aku akan menjawabnya. Kalau nggak ada semua, baru Nabi pulang ke rumah. Itu Nabi kerjain di dalam satu riwayat hadis setelah sholat subuh. Di dalam riwayat hadis yang lain, di dalam Sahih Muslim, setelah sholat Isya. Nabi juga begitu setelah sholat Isya. Nabi tanya lagi kepada makmum, kepada jamaah kaum muslimin. Singkat cerita, satu malam Nabi pernah ngejawabin pertanyaan, saking banyaknya pertanyaan, pulangnya kemalaman. Pulangnya kemalaman, Bu. Sampai di rumah, Nabi mau ketok pintu, nggak jadi. Kenapa? Kesian, takutnya istrinya Sayyidah Aisyah udah tidur pulas di dalam rumah, nanti keganggu lagi tidur jadi kebangun. Akhirnya Nabi gelar sorbannya di depan pintu. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi tidur di depan pintu, Bu. Dia nggak ketok pintu rumahnya karena udah kebangetan larut malam, takut ganggu istrinya yang lagi tidur. Coba kalau model kita, model orang Jati Asih, pulang malam digedor-gedor pintu, kagak bangun-bangun, diteriakin. Iya, kalau pas dibukain diomel-omelin, budek apa kuping lu? Laki belum pulang bukan ditungguin. Iya. Ternyata Sayyidah Aisyah di dalam rumah, beliau juga tidak tidur di dalam kamar, tetapi nungguin di depan pintu dari dalam, tidur di situ karena takut kalau Nabi pulang ketok pintu nggak kedengeran. Akhirnya semalaman itu sampai pagi mereka berdua tidur bersebelahan, hanya terhalang sehelai pintu. Coba, ada yang lebih romantis dari itu? Suaminya perhatian sama bininya, nggak mau ganggu bininya lagi tidur. Bini ngehormatin suami, tidur di dalam depan pintu, takut-takut suami pulang kagak ada yang bukain. Dua-duanya cakep gak begitu? Makanya orang berumah tangga harus saling menghormatin, saling menyayangin, saling perhatian, saling peduli. Jangan sebelah doang. Kalau sebelah doang gonjet. Tahu gonjet? Kayak inian, kayak lemari absurd tuh yang udah sisaan tuh di klender. Gonjet kakinya tinggi sebelah. Mesti bareng, mesti beriringan. Makanya orang laki pesen yang kedua, ikutin contoh Nabi, sayang perhatian sama anak istri. Perhatian itu, Bu, bukan cuman dikasih duit doang. Perhatian itu adalah perhatian juga dalam urusan agamanya. Jangan pernah bilang sama anak istri, sholat lu pada, kalau kagak lu masuk neraka. Tapi katakan kepada anak istri kita, mama, adik, kakak, yuk kita bareng berjamaah biar kita bareng-bareng ke sorga. Enak gak kalau begitu? Enak gak? Iya, lagian kalau suami nyuruh bini sholat, contohin Pak. Ntar kalau nggak dicontohin, bini ngebalikin. Loh, bapak nyuruh sholat, bapak aja kagak pernah sholat. Ibu juga kalau nyuruh anak, contohin. Jangan cuma nyuruh doang, sama anak dibalikin. Loh, emak nyuruh sholat, emak aja main HP mulu. Bagaimana kalau begitu? Sakit hati gak? Sakit hati gak? Sakit hati, makanya contohin, praktekin. Tuh yang kedua ya, perhatian. Lagian bu, orang laki tuh sayang banget sama bini. Sayang. Makanya kalau saya lihat di dalam buku, ya saya baca, ternyata kebanyakan orang yang mati duluan itu suami. Bener. Menurut penelitian, kebanyakan yang meninggal duluan adalah para suami. Kenapa? Karena memiliki istri yang tidak bersyukur kepada suami. Akhirnya suami puyeng, dibebanin dengan beban-beban yang berat. Tuh kan, dibilang mati duluan, mati tuh. Bu, makanya jadi bini biar banyak bersyukur ya Bu ya.
Tuh Pak, pesan yang kedua ya. Tadi yang pertama sholat berjamaah. Yang kedua suami biar pada sayang sama anak bini. Yang ketiga istri biar pada taat sama suami. Istri, Bu, istri, bini biar pada taat sama suami. Kenapa? Karena seorang istri itu sebanyak apapun amal ibadah yang dia kerjakan, kalau dia tidak dapat ridho suaminya, maka lam yasyum raihatal jannah, diharamkan mencium harumnya sorga. Harumnya sorga aja haram, apalagi masuk ke dalamnya. Makanya cari ridhonya suami. Makanya saya pesen orang berumah tangga ini bukan lagi ngajarin, bukan, bagi ilmu, lagi berbagi ya. Seorang suami sayang sama anak bini jangan karena bininya, tapi karena Allah. Karena karena bininya, kalau bininya kagak taat, kalau bininya kagak perhatian, kalau bininya kagak hormat, jadi gedeg gak? Kecewa gak? Tapi kalau karena Allah, terserah bini mau bagaimana, yang penting yang saya cari redonya Allah. Betul? Sama bini juga begitu. Taat sama suami, bakti sama suami, jangan karena suaminya, tapi karena Allah. Karena kalau karena suami kecewa. Kadang ada yang nanya, Ustadz, kalau suami saya nggak pernah sholat, apa saya mesti nurut sama dia? Nah, ada yang suka nanya begitu. Lah nurut mah tetap wajib, selama perintah suami tidak melanggar syariat Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq, nggak boleh taat sama makhluk kalau perintahnya maksiat sama Allah. Selama merintahin yang tidak melanggar syariat, ibu wajib taat, kecuali kalau suami merintahin yang melanggar syariat. Misal ibu disuruh berzina, jangan mau. Atau disuruh buka aurat, jangan mau. Ya lu ngapain pakai kerudung sih, kayak nenek-nenek, buka kerudungnya, jangan mau. Kenapa? Karena itu perintah yang melanggar syariat Allah. Jelas ya? Makanya taatnya sama suami karena Allah. Kalau karena Allah nggak kecewa. Makanya saya pesan orang perempuan, lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha wardoha, bagaimana istri-istri baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki ketaatan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad. Bahkan bukan cuma taat, tetapi mereka rela berkorban, bukan cuma dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan pikirannya, tetapi juga dengan nyawa sekalipun. Bahkan Sayyidah Khadijah pernah bilang sama Rasulullah, seandainya nanti aku meninggal, kalau memang masih butuh untuk sesuatu yang perlu untuk perjuangan Islam, maka ambil tulang belulang saya, kata Sayyidah Khadijah, kumpulkan, kalau laku dijual, jual, dipakai untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saking apanya? Saking taat baktinya sama Allah melalui keredoan suami. Jelas, Bu? Jelas? Makanya saya pernah, Bu, mau ngisi ceramah di daerah Rawamangun. Itu pengajian ibu-ibu semua yang hadir ribuan. Ada DKM nyamperin saya, Ustadz, nanti kalau tausiah tolong pesen sama ibu-ibu. Kenapa, Pak? Ibu-ibu itu Masya Allah Pak Ustadz, rajin ngajinya, seminggu 21 kali. Ya kan sehari 3 kali ngaji mulu. Ya gak? Kadang-kadang laki melek pagi-pagi nyari kopi, bini udah gak ada. Ada tulisan dah di kulkas, Bang, aku udah berangkat ngaji dari habis subuh, udah aku siapin Bang kopi sasetan. Makanan tuh tinggal ngerebus doang. Ya Allah. Lah orang perempuan ngajinya kan seminggu 3 kali. Ya seminggu 21 kali, sehari 3 kali. Masya Allah, rajin luar biasa. Ya, ngajinya kemana aja. Ya, bajunya banyak, gamisnya warna-warni. Ada yang udah lunas, ada yang masih nyicil, ada yang baru ngambil kredit lagi. Tapi saya pesan Ustadz, tolong sampaikan sama mak-mak. Kenapa Pak? Mak-mak tuh Masya Allah rajin ngajinya, tapi sama suami nyautin mulu. Ono di sono di daerah Rawamangun, waktu saya di sono, waktu saya ceramah yang waktu kapan tahu itu saya lupa. Orang sono, saya tanya kata pindahan dari sini juga. Orang perempuan ngajinya rajin, tapi sama suami nyautin mulu. Lah berarti kan yang disalahin ustadznya mulu sama ustazah, betul gak? Coba deh lihat kalau laki gedek sama bini, suami ngasih tahu, bini nyautin mulu, melotot-melotot.
Itu suami ngomong apa? Ih, anak pengajian begitu, ngaji rajin. Emang ustadz lu, ustazah lu kagak nasehatin? Tuh, yang salah saya lagi sama ustazah. Ustazah siapa tadi namanya tuh? Ya, tuh lagi-lagi yang salah kan ustadz lagi sama ustazah. Sama ustazah Intan. Ya, yang mana itu orangnya? Iya, emang gak diajarin sama ustadz lu katanya, sama ustazah, sama suami nyautin mulu. Padahal ustadz ustazah udah nasehatin, bu. Makanya kalau ngaji tuh ya dicatat, ngaji dicatat. Orang ngaji kan model-model, bu. Ada yang jitet ngaji sembari nyatet. Nih pada kagak nyatet ini. Ada lagi yang jiping ngaji cuman nguping. Ini kayak model orang sini, ngaji nguping. Ntar pulang dari pengajian ditanya, tadi ngaji apa di sono? Lupa. Yang inget apa? Senampan bertiga. Tapi nggak apa-apa dah, masih mau ngaji nguping. Ada lagi yang jider, ngaji sembari nyender. No banyak no. Ya. Dapat ilmu nggak ngaji sembari nyender? Dapat. Tapi jangan jirok ya, ngaji sembari ngorok. Nggak dapat ilmu kagak. Ya. Catat bu, catat. Orang ngaji dicatat. Ya, bu, dicatat orang ngaji. Ya, jadi bini ya sama suami itu mesti taat, taat. Ya, dikatakan oleh ulama di antara adabnya seorang istri di dalam kitab Ukudulujen, Imam Nawawi mengatakan di antara adab seorang istri kepada suami hendaknya dia berbicara lebih rendah suaranya dari volume suaminya. Kalau suami ibu volumenya 50, ibu 40. Suami 40, ibu 30. Suami 20, ibu bisik-bisik. Ini kan bini sekarang pak, suami 50, bininya 175. Error. Matanya melotot-melotot, colok matanya. Bukan orang sini, bukan. Ya bu ya, jangan ya bu. Harus lemah lembut, adab sama suami. Dan jadi istri itu saya katakan udah nikmat banget. Kenapa nikmat? Perempuan itu kalau ngandelin ke sorga lewat ibadah berat. Hanya wanita-wanita pilihan. Tetapi kalau dia mau ke surga lewat cara yang gampang, ada caranya. Apa? Bakti sama suami. Bakti sama suami. Kata Imam Nawawi, an-nisa naqisotu aklin wadinin. Perempuan itu lemah akalnya dan lemah agamanya. Kenapa dikatakan lemah akal? Karena perempuan lebih banyak pakai perasaan ketimbang pakai akal. Makanya dikebulin mulu sama laki. Makanya yang suka ngakalin orang laki, yang diakalin orang perempuan. Terus kenapa dikatakan perempuan lemah dalam urusan agama? Karena perempuan ada datang bulannya. Tidak bisa dia ibadah 1 bulan full karena ada tamunya. Sehingga terhalang untuk melaksanakan ibadah. Belum lagi ngurusin keluarga. Iya apa iya? Iya apa iya? Kalau orang perempuan dulu zaman belum ada dispenser, itu bangun pagi jam 3. Ngapain? Masak air sampai 3 langseng. Tanya no sama mama di sini yang orang dulu. Iya apa iya? Iya nek ya, bener ya? Ustaz tahu dari mana? Dulu saya ngalamin. Saya anak pertama, dulu kalau umi saya, ya waktu zaman belum ada dispenser, tuh jam 3 udah dibangunin. Ya, bangun mat. Ya mi, masak air sono 3 langseng. Ya mi, termos kita penuh-penuhin ada 5. Ya udah penuh termos 5. Lah kalau ada tamu tengah hari, masa mau masak dulu? Tuangin termos, air termos. Dulu belum ada dispenser. Masak tuh udah kelar, ngaronin nasi. Mat no, umi masak nasi, ntar jangan lupa diaronin. Ya mi, kalau kagak ntar nasinya ya nggak apa kekerasan. Ya mi, air jangan kebanyakan. Tak kalau kebanyakan nasinya kelembekan. Ya mi, begitu. Saya tuh dulu diajarin begitu sama orang tua. Orang tua dulu sebelum subuh udah bangun, beberes, bebenah, ngapain aja. Kelar sholat subuh berjamaah, dia pengen baca Quran. Anaknya yang baik nangis. Akhirnya netain anak dulu. Kelar netain anak yang pada sekolah teriak, mak kaos kaki mana? Cuman sebelah. Yang satu teriak, mak PR belum dikerjain. Anak udah pada jalan mau baca Quran. Suami teriak, kopi gua mana? Gua mau jalan ngojek nih. Ada yang begitu. Akhirnya mau baca Quran susah. Anak udah berangkat sekolah,
Suami udah berangkat ngojek, pengen baca Quran, ngelihat teriskaan 2 bakul. Akhirnya kagak jadi, neriska lagi. Kelar-kelar johor. Iya apa iya? Iya apa iya? Habis johor pengen baca Quran, ketipu sama sinetron yang 2 jam habis, yang judulnya Istriku Selingkuh dengan Kakakku. Ntar 2 jam ganti lagi. Ya. Ibu mertua sial dangkalan. Pokoknya judulnya yang begitu-begitu dah. Iya, akhirnya kagak ngaji lagi. Makanya orang perempuan kalau mau ngandelin dari ibadah berat. Berat gak? Berat. Makanya bakti sama suami. Bu, jadi bini yang banyak bersyukur, jangan ngeluh melulu. Kata Nabi Muhammad, siapa orang istri yang dia mengeluh kepada suaminya, tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan melalui suaminya, maka dia tidak akan mencium harumnya sorga. Nauzubillah, naudzubillah. Bu, perempuan kalau dia banyak bersyukur sama suami, itu bini kalau mati suami sedih banget kehilangan. Karena nyari perempuan cakep banyak. Banyak apa? Banyak gak? Nyari perempuan cakep banyak. Ya, nyari perempuan yang indah banyak. Tetapi yang akhlaknya luar biasa, yang terpuji akhlaknya langka. Makanya kalau ibu banyak bersyukur sama suami, meninggal suami girang. Girangnya kenapa? Melepas istri dengan ridho. Kenapa? Punya istrinya dia berperilaku baik kepada suami, walaupun kehilangan hatinya, sedih karena belum tentu dapat lagi yang sama minimal. Ya syukur-syukur sama, karena jarang ketemu yang akhlaknya bagus, ya Bu ya. Tapi kalau ibu nggak pandai bersyukur, ibu nggak pandai berterima kasih sama suami, itu istri kalau meninggal suami girang banget. 2 hari kawin lagi dia. Bener lah, ada ceritanya di dalam kitabnya Imam Hasan Basri itu ya, diterangkan ada di zamannya Imam Hasan Basri, ada seorang istri, ada seorang suami, dia kerja di toko di pasar, dia dagang, jagain toko. Imam Hasan Basri ketika ke pasar Basro ngeliat, ini orang kok dagangnya rajin banget ya. Ada orang lewat di depan toko ditarik, dia promosiin dagangannya, dagangan saya paling bagus, tidak ditemukan di tempat lain. Insya Allah beli di sini nggak bakal kecewa. Sampai bohong-bohong Bu. Setelah beberapa bulan Imam Hasan Basri ke pasar lagi, ketemu dengan orang yang sama, ngelihat di toko dagangnya males-malesan, diem aja di tokonya. Kalau ada yang nanya dijawabin, kalau ada yang lewat kagak ditarik ke tokonya. Kalau misalnya ada orang nanya bagus gak dagangannya, ya kalau menurut kamu bagus silakan beli, kalau nggak bagus jangan dibeli, cari toko lain. Lemes banget. Penasaran nggak tuh? Penasaran. Imam Hasan Basri tanya, Fulan, kenapa cara dagang kamu dulu sama sekarang beda? Dia jawab, dulu saya dagangnya begitu semangat, banyak bohongnya, karena di rumah punya bini bawel. Punya bini bawel, mulutnya lemes. Kalau saya pulang bawa duit banyak dianggap sedikit. Kalau saya pulang bawa duit sedikit kagak dianggap. Kalau pulang gak bawa duit dicemberutin, didiemin. Belum lama tuh bini meninggal, alhamdulillah banget. Girang dia. Setelah beberapa bulan Allah pertemukan saya dengan jodoh yang solehah. Saya baru habis nikah lagi dengan seorang wanita yang solehah. Saya kalau pulang bawa duit banyak, setengahnya disimpan buat keperluan, setengahnya disedekain. Kalau bawa duit sedikit dianggapnya banyak. Kalau pulang gak bawa duit, istri saya ngasih saya semangat, sabar ya bang, rezeki gak bakal ketuker. Sesuatu yang punya kita gak bakal jadi milik orang lain. Sesuatu milik orang lain walaupun kita kejar mati-matian gak bakal jadi milik kita. Kalau sekarang kita gak dapat rezeki, mungkin besok dapat yang lebih besar dari Allah. Bini begitu, bagus gak pak? Bagus gak? Girang gak punya bini begitu pak? Diem aja lu pak. Jangan-jangan ikatan suami takut istri di rumah nih, istiqomah. Bu, tuh kagak ngeluh. Bini kalau ngeluh mulu kagak bersyukur, suami puyeng. Saya dapat cerita dari Kiai Ainul Yakin. Dia bilang katanya ada satu orang laki kerjanya ngojek di daerah Babelan di Bekasi. Pulang ngojek, berangkat ngojek jam 7, pulang-pulang habis asar. Bawa duit cepet, dikasih ke bininya, nih mah duit ngojek cepet. Kata bininya, bang duit cepet hari gini cukup bakal apaan?
barang-barang serba pada mahal, semuanya nggak cukup bang. Laki digituin puyeng pak. Besok berangkat ngojek habis sholat subuh, nggak sarapan lagi dia, jalan ngojek habis sholat subuh, pulang-pulang habis isya, nyampe rumah dapat duit 150, nambah gak? Nambah gocap, dikasih ke bininya. Kata bininya, bang duit pego hari gini cukup bakal apaan? Mana besok anak mau ngambil rapot, guru mesti diamplopin, mana jalan-jalan dari sekolahan, belum buat beli seragam, belum buat bakal jajan, emaknya mesti ngikut. Puyeng gak laki? Puyeng. Besok dia berangkat ngojek sebelum subuh pak, 3:30 udah jalan, pulang-pulang jam 11 malam. Nyampe rumah bini udah tidur, duit ngojek ditaruh di bawah taplak meja TV. Pagi-pagi bini lagi bebenah nemu duit tuh. Orang perempuan mah jangan pakai diumpetin pak, karena dia punya radar itu ngalahin satelit luar angkasa. Bener, ada bini teriak, bang ini duit apaan bang? Di mana? Di lemari. Sebelah mana? Ini di entepan baju di belakang. Oh itu duit sial. Kenapa bang? Udah gua umpetin ketahuan juga. Jangan pakai ngumpetin sama orang perempuan. Orang perempuan mah detektif. Jangan. Lu mau bohong apa juga. Itu kalau lu main handphone kepalanya bisa muter 360 derajat. Iya. Bu. Akhirnya nemu duit di bawah taplak meja TV, di bawah belanja ke swalayan. Pulang-pulang laki lagi ngopi, ditanya, bang abang ngojek kemana? Bawa duit banyak banget 7 juta. Kata laki, gua gak ngojek, motor gua jual. Lu makan duit motor tuh, gua gak ngojek lagi. Ada yang begitu? Ada. Jangan ya bu ya. Biar pada taat sama suami, biar bakti sama suami. Contoh ya baginda Nabi SAW. Udah pesan saya cuma 3 itu aja. Yang pertama sholat 5 waktu berjamaah. Yang kedua ya suami biar pada sayang sama anak bini. Yang ketiga bini biar pada taat sama suami. Bu ibu nih mau ngerjain apapun urusan rumah semuanya pahala. Kata Nabi Muhammad, siapa orang istri yang menyiapkan 1 gelas air minum untuk suaminya ikhlas karena Allah, pahalanya puasa sunnah setahun. Coba bu, nyiapin minum segelas puasa sunnah. Di sini ada yang udah nikah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Udah berapa gelas yang disediain? Banyak udah pahalanya. Ya gak? Maka jangan ngeluh kalau suami minta bikinin kopi. Jangan pakai ngomong, bang nyeduh sendiri udah ada no, tinggal buka sasetan. Jangan, bikinin. Pahalanya puasa sunnah setahun. Siap praktekin, siap. Ntar pulang dari sini kalau ibu pulang pengajian suami minta bikinin kopi, bikinin seember. Lakinya nanya, ini mau bikin hajatan, bikin kopi seember? Kagak bang, tadi Ustadz bilang kalau segelas pahalanya puasa sunnah setahun. Coba bang pikirin kalau seember berapa tahun pahala saya. Tuh laki kembung, berak-berak bisa. Bu, nyiapin makan kata Nabi. Ini ada di dalam kitab Syarah Ukudulujan Imam Nawawi. Kata Nabi, siapa orang istri yang menyiapkan makan sepiring untuk suaminya karena Allah, maka dapat pahala haji dan umroh sempurna. Nikmat gak? Nyiapin makan sepiring, pahala haji dan umroh sempurna. Itu urusan makan, urusan minum, urusan mandi. Bu, mandi gak tadi mau kemari? Mandi. Bu, mandi gak? Kata Nabi, siapa orang istri yang dia mandi junub, mandi hadas besar 1 kali setelah melayani suaminya ikhlas karena Allah, maka seperti bersedekah 1000 ekor kambing di jalan Allah. Bayangin, kalau 1 kambing 3 juta kali 1000 3 miliar. Siapa yang sanggup sedekah 3 miliar tuh sebentaran doang? Cuman mandi habis melayani suami. Makanya bu, kalau suami ngasih kode jangan pakai ditolak. Nggak boleh. Suami ngasih kode nih, ibu lagi masak nih, suami ngasih kode, mah token bunyi. Lah kan banyak anak kecil di sini. Pakai kode. Lah token kalau bunyi mesti diapain? Diisi. Mah token bunyi begitu. Itu udah ngasih kode tuh. Ibu mesti matiin kompor. Siap-siap dandan yang cakep buat suami, layanin suaminya. Begitu ya. Jangan kayak perempuan sekarang. Kalau giliran di rumah mukanya demek kayak topo. Boro-boro dandan, cuci muka aja kagak.
Tapi kalau keluar rumah, pengajian, kondangan, arisan, ke mall, ke pasar, semua make up dipakai. Pakai bedak foundation, pakai eyeshadow, pakai eyeliner, pakai maskara, bulu matanya anti gempa, belum blush onnya, ya kadang salah nomor, kemerahan kayak maling digebukin warga. Kadang-kadang blush on habis nggak punya, lipstick dipeperin di pipi, udah kayak jengkelin. Belum lagi pakai shading biar hidungnya kelihatan mancung. Hidung longsor mau dimancungin, lama bikinnya. Lipstiknya waterproof yang anti air, biar kalau makan BC kagak luntur. Makanya lihat perempuan sekarang, kalau keluar rumah udah kayak bencong lampu merah. Makanya kalau kata pepatah Betawi, ya kelapa puan nyebur di kolam, cakep dong. Udah pada ngantuk nih. Kelapa puan nyebur di kolam, makan pisang di bawah pohon timbul. Perempuan sekarang cakepnya malam, kalau siang kulitnya digaruk ngebul. Bu, kalau kata orang Betawi, nasi kuning nasi uduk. Nasi kuning nasi uduk, muka glowing kakinya buduk. Bu, dandan buat suami, di dalam rumah dandan yang cakep, jangan keluar doang cakep. Orang perempuan kalau keluar rumah sederhana aja. Ini orang perempuan kalau di dalam rumah, ya dandannya aja biasa doang, tapi kalau keluar rumah dandannya menor. Giliran keluar rumah pakai minyak wangi ngambreng kayak kuburan baru. Kan kuburan baru dituangin air mawar 5 botol, 6 botol. Tapi kalau di dalam rumah baunya 3 rasa. Leher bau orang aring, badan bau minyak gosok, tangan bau autan sama presker. Laki ngekepin pas nyium pahit. Apes banget lu bang. Ya bu ya, bu, udah ketawa aja, ketawa. Iya biar girang kita maulid. Ya bu ya. Iya, contoh tadi yang pertama sholat 5 waktu, kedua biar pada taat ya sama suami, yang ketiga suami biar pada sayang sama anak bini. Ya udah itu aja 3 bawa pulang. Ya bu, mandinya doang 1000 ekor kambing. Itu kalau sekali lah, kalau sehari 3 kali. Bu, kita selawat sama Nabi ya. Selawat yang kita baca insya Allah menghapusin dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ada hadro apa kagak ini? Lah boleh iringin. Ayo. Hah? 2 orang nggak apa-apa. Ada hadronya. Ayo bareng-bareng. Ayo bismillah. Hadro. Iya, biar hilang ngantuknya ini. Wah, ada tuh pasukannya tuh. Ayo bismillah. Bareng-bareng ya Bu ya. Jangan pelit baca salawat. Kata Nabi, sholatukum alayya muhaqqah, salawat yang kalian baca menggugurkan dosa kalian. Pengen dosa kita bangun dari sini diampunin, salawat sama Nabi. Salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul. Semuanya. Salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul. 12 Rabiul Awal, tanggal kelahirannya, hari Senin waktunya, tahun gajah tepatnya, lahirnya di kota Mekah, hijrahnya di Madinah, Abdullah ayahnya, Aminah ibunya. Semuanya salamu alaika ya Nabi. Mana suaranya? Salamu alaika ya Rasul. Pelit yang nggak mau salam sama Nabi. Alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Siti Khadijah istrinya, Siti Fatimah anaknya,
tahun beliau menikah, 40 tahun diangkat kerasulannya. Semua salamu alaika. Salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul, salamu alaika ya Nabi, salamu alaika ya Rasul. Allah Tuhannya, Islam ajarannya, Al-Quran mukjizatnya, Ka'bah kiblatnya. Marilah bersolawat pada Nabi Muhammad di bulan penuh rahmat, mengharapkan syafaat. Semua terakhir, salamu alaika ya Nabi, ya Rasulullah, ya Habibullah. Undur ilaina waskinaka salana wasfi wa afi ajilan mardana waqtilana al-hajat wasil khatman il-mamat waslan uqbana ya Rabbi wajma'na wa baban lana fi darikal firdausi rajwana. Salamu alaika ya Nabi bil Mustafa salli alaihi wa alihi maharakat bi usaba aqsana bi rahmatika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya arhamar rahimin ya awalal awalin ya akhirul akhirin alaika ya Rasul. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat-hajatnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang belum punya pasangan dikasih pasangan yang soleh-soleha, yang belum punya keturunan dikasih keturunan yang soleh-soleha. Allah gabulkan hajatnya untuk bisa berangkat ke tanah suci Makkah Madinah, untuk bisa berjumpa berkunjung baginda Rasul Nabi Muhammad. Dan semua yang hadir mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dan istiqomah, khususnya buat DKM dan semua panitia Maulid Nabi, Allah berikan keberkahan dan keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa saksikan terus Islam itu Indah tiap hari Senin sampai Ahad di Trans TV jam 5 pagi, juga Cahaya Hati di iNews TV dan Damai Indonesia Aku di TV One. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Anak itik dikejar tikus. Biar kompak nih terakhir ini. Anak itik dikejar tikus. Orang Betawi itu enak, Bu. Kalau mau ganteng kagak perlu ke salon, mantun aja, dicakep-cakepin. Anak itik dikejar tikus, larinya ke atas loteng. Panitia ambil plastik buat bungkus, habis dibungkus tinggal saya tenteng. Apakah tentengin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.